Baik, selamat siang semuanya. Pada siang ini akan saya lanjutkan contoh untuk penggunaan pengulangan dengan pemrograman Python. Baik, akan saya share PowerPoint tentang contoh ataupun latihan, soal latihan yang disampaikan siang ini. Nah, ini jadi silahkan Anda baca dulu soalnya. Nah, soal ini adalah contoh ini metode numerik ya yang digunakan untuk menghitung integral ya. Jadi mengevaluasi luas di bawah kurva ini. Jadi memang ada beberapa metode. Nah, ketika Anda belajar kalkulus, Anda sudah dapat itu dengan pendekatan segi 4, misalkan metode Riemann, Cauchy-Riemann. Nah, ini metode trapesium yang di soal ini. Jadi soal ini mempunyai akurasi untuk lebar segmen yang sama. Nah, di sini di soal ini disebutkan delta, lebar segmen yang sama, maka aturan trapesium akan mempunyai akurasi yang lebih tinggi daripada menggunakan 4 persegi panjang. Nah, ini Anda perhatikan, jadi ini fungsinya yang ini. Jadi yang ditunjukkan fungsinya. Jadi fungsinya ini. Nah, dari 1 sampai 4. Nah, memang nantinya di program ini akan memberi, dalam tugas ini, user atau pengguna diberi pilihan atau fleksibilitas untuk lebar segmen atau istilahnya segmen. Nah, dari misalkan, nah ini. Jadi kalau kita buat trapesium, nah ini saya gambar aja. Nah, trapesium seperti ini. Nah, ini trapesium, oke. Nah, ini. Nah, ini dari sini ke sini ini lebar segmen atau di sini delta. Nah, dari ujung ke ujung ini tergantung deltanya maunya berapa. Misalkan deltanya maunya 1, sehingga ada nantinya ada 3 segmen. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Kalau kita ambil 1/4, nah seperti yang ditunjukkan oleh kemarin nih. 1 segmen pertama dari sini ke sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12. Jadi kan ini gampangannya jaraknya ini kan dari 1 ke 4 kan 3. Kan ya 3. 3 kalau ambil itu per segmennya 1/4, jadinya 3 bagi 1/4. Jadi 12. Jadi ada 12 segmen. 12 segmen. Nah, ini yang jadi inputan. Jadi lebar segmennya jadi inputan. Nanti akan programnya akan menghitung. Jadi Anda bisa terapkan rumusnya. Jadi berapa nantinya jumlah segmen. Kalau deltanya delta, jadi B minus A dibagi delta. Jadi akan dapat sekian segmen. Itu ya. Jadi dari situ. Nah, sudah tentu ini kalau ingin untuk soal-soal seperti ini bisa dimainkan. Untuk A dan B yang sama, Anda coba variasikan nanti. Kita buat loop, misalkan, untuk hitung berulang, dengan delta yang beda-beda. Misalkan deltanya terus dibuat semakin kecil, misalkan delta dari 0,25, nanti 0,125 atau 1/8, 1/4, 1/8, 1/16, atau kita bisa buat dari 1 1/10 atau 1 jadi 2, terus gitu. Deltanya semakin kecil, dari 1 jadi setengah, setengah jadi 1/4, nah itu terus Anda buat, nanti bisa akan mendapatkan suatu hasil bagaimana luas yang didapat di bawah ini.
ya, fase white. Nah, itu jadi coba latih nih. Pasnya berapa dapat. Nanti ada saatnya kita buat delta semakin kecil, hasilnya sedikit berubah. Jadi efek delta itu akan semakin kecil. Nah, itu ya, jadi seperti itu. Itu bisa dimainkan itu. Jadi ini udah awal, Anda belum ambil mata kuliah misalkan analisis numerik, tapi di sini udah melatih ya penggunaannya ya, bagaimana Python untuk hal-hal seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini mudah dipahami ya. Jadi tanpa, walaupun belum secara khusus mengambil mata kuliah analisis numerik, Anda bisa melakukan. Oke, jadi ini ya fungsinya pun nanti bisa diubah-ubah fungsinya juga. Oke, ini pertama untuk latihan ya di Pixit. Nah, ini aja yang ini. A dan B-nya ini input, tapi deltanya nanti bisa dibuat loop, bisa juga untuk berbagai nilai delta, sehingga nanti Anda dapat luasnya ini perubahannya seperti apa. Itu ya, jadi ya latih ke situ sambil melatih untuk membuat program. Nah, ini ya, jadi ini yang latihan ke ini ya, latihan ke 5 ya, ini latihan ke 5. Jadi untuk menghitung luas ya, ini latihan yang ke-5. Di kuliah sebelumnya udah kita baru lihat ini ya di awal slide ini. Jadi untuk menghitung rumus, oke? Nah, itu penjelasannya yang tadi. Nah, ini sebenarnya ini algoritmanya ya, targetnya bisa jadi program. Nah, ya, jangan sampai di algoritma. Nah, berikutnya ini soal latihan yang terakhir. Ini sebenarnya kalau lihat di soal ini hanya ingin mendapatkan rata-rata. Kan ya, baik suhu ya, rata-ratanya berapa, tertingginya berapa, terendahnya berapa. Jadi bisa untuk ada kasus ya untuk ngecek itu ya, ini ada proses untuk kalkulasi, dijumlahkan ya seperti yang sudah sum, jumlahkan, nanti bagi dengan jumlah ini nyarinya kan terus counting. Nah, ini hal yang unik untuk ARI itu. Nah, ini jadi masuk ARI-nya berapa, bisa 28. Nah, apa ini ya, bisa jadi seperti ini ya, dari ke ARI pertama sampai ARI ke N dalam bulan tersebut. Bulan tersebut bisa jadi kita juga ini bisa kita ekspansi juga ya. Misalkan dari Januari tanggal berapa, nanti sampai Desember tanggal berapa. Nah, di hari-hari itu harus bisa tahu ya, Februari tahunnya tahun apa, ini kan kabisat atau tahun biasa ya, kabisat atau tahun biasa. Kalau kabisat kan lebih panjang ya, jadi umur Februari bukan umur, lamanya bulan Februari 29 hari, kalau kabisat. Kalau yang biasa itu 28. Jadi Anda harus tahu juga Agustus, nah nyampe tanggal berapa itu, September sampai tanggal 30 kan, Agustus sampai tanggal 31, November sampai tanggal berapa. Itu harus tahu, harus tahu. Nah, sudah tentu untuk data-data seperti ini biasanya ada pengukuran ya, pengukuran yang langsung bisa diolah untuk yang ini ya, bisa diolah. Jadi terkoneksi dengan data akuisisi dari pengukuran misalkan per jamnya diukur atau per 15 menitnya diukur. Nah, dari situ bisa diolah secara statistik kan ya, hariannya rata-rata berapa, tertingginya berapa, juga bisa di bulan itu rata-ratanya berapa, tertingginya berapa, terendahnya berapa. Itu ya, ini bisa diekspansikan lagi ya, bisa diperluas ya, ya untuk lebih ke arah yang real ya, aplikasi real. Aplikasi real sudah tentu ada ini data akuisisi ya, data akuisisi dari data itu masuk dibaca oleh ini inputan dari program ya, statistiknya ya. Itu ya, jadi seperti itu ya, jadi sangat banyak hal yang bisa kita lakukan ya dengan mempunyai kemampuan, kalau punya suatu kemampuan untuk membuat program ya, program, kode program itu ya. Nah, kode programnya akan lebih ini lebih powerful lagi kalau
terintegrasi kan ya dengan hardware, kan ya terintegrasi dengan hardware. Nah itu ya, ini jadi contoh ini, jadi saya udah sampaikan semua di siang ini untuk pertemuan hari ini tepat pukul 14.00 ya, 14.00 itu Ana itu ini saya beri kuis, oke, dan beri kuis. Nah kuis itu ada 2 soal yang ini Ana punya waktu mengerjakan masing-masing. Sebenarnya programnya tidak panjang ya, jadi per soal itu ya 30 menit, ya total 60 menit itu ya, jadi 1 jam satu sesi. Satu sesi plus lah ya, kalau standarnya kan satu sesi itu 50 menit, ya ini 60 menit ya. Nah itu ya, jadi mohon submit sebelum pukul 15, karena itu setnya di Edurnex adalah pukul 15.00. Jadi artinya sebelum itu ya, berapa detik sebelumnya harus sudah terkirim, sudah nyampe. Kalau tidak di ini oleh server. Mohon itu Anda perhatikan ya. Itu ada dua soal ya, 2 soal untuk melatih ininya, melatih yang sudah-sudah kan ya, dan juga ini penggunaan bahasa Python itu sendiri. Nah itu, dan ingat juga isi daftar hadirnya ya, daftar hadir di akademik kan ya, akademik itu ya. Jadi itu daftar hadirnya dibuka sesuai dengan ini, sesuai dengan jam kuliah ini ya, karena kita tukar kan ya, dengan Senin dengan Rabu ini, jadi hari Rabu itu jadinya 1 jam. Nah untuk video ini ya, karena saya sampaikan kuliah ini secara asinkron, jadi saya postingkan sebelum kuliah, jadi Anda harusnya sudah buka ya, buka ini video ini ya, jadi buka video sambil mulai latih ini ya, dan di tepat pukul 2 itu baru itu mengerjakan kuis. Sekian, terima kasih.